Homa, assalamualaikum, kembali lagi bersama aku di Agustia Channel. Hai guys, masih seputar ART rumah tangga Mbak TKW Hong Kong atau PMI Hong Kong. Kalian pernah gak sih merasa, ini bagi yang udah yang lagi bekerja di majikan ya, gini, misalkan kalian udah masuk di rumah majikan dan dulunya sebelum kalian masuk itu ada CC-nya mungkin udah nggak lanjut di majikan yang itu, terus dia pindah ke majikan yang lainnya, atau ya pokoknya udah nggak lanjut sama bosnya kayak gitu, udah nggak renew sama bosnya. Nah, pernah nggak sih kalian mengalami kayak misal CC yang lama itu mau balik lagi ke majikan yang udah ada, kalian lagi bekerja gitu loh. Itu sama aja kayak nyuruh orang buat di interminate gitu loh. Kayak pikirannya tuh kayak gimana ya, kok maksudnya gini loh, kan ya tahu sih rezeki itu udah ada yang ngatur. Rezeki itu masing-masing orang itu punya rezekinya masing-masing lah. Kalau kalian itu udah pindah ke majikan yang lain, terus majikan kalian kok nggak baik, ataupun misalkan pelit, ataupun nggak, kerjaannya nggak seenak yang majikan yang dulu, ya kalian jangan balik ke majikan yang lama. Kan majikan yang lama kalian misalkan udah ada pengganti kalian, udah ada CC-nya yang baru kayak gitu loh. Dan misalkan kayak gitu bakal kejadian, kan kasihan CC-nya yang baru itu, apalagi mungkin baru berapa bulan ngegantiin kalian itu. Kan kalian misalkan kalian sendiri yang nuntut gaji gede sama majikan, nah majikan nggak bisa memenuhin tuh, padahal kalian tahu majikannya udah baik, kerja baik majikannya, kerjanya juga ringan, nggak terlalu berat, terus bisa agak santai gitu. Dan mungkin ya buat gini loh, kayak buat nyatuin kayak orang kita sama majikan itu tuh susah, nyari kayak misterinya itu susah kadang. Terus kalian udah misalkan udah 2 tahun, udah 4 tahun kalian keluar dari majikan karena mau nyari gaji yang lebih gede misalkan kayak gitu, kurang puas dengan gaji yang udah majikan kalian kasih, terus kalian keluar mencari gaji yang lebih gede lah. Mungkin majikannya boleh-boleh aja karena mungkin majikannya yang dulu nggak bisa ngasih gaji yang gede misalkan. Terus kalau udah ada CC yang baru pengganti kalian, ya kalian tuh jangan suka ngerecokin majikan kalian yang lama. Kalian fokus sama majikan kalian yang baru yang kalian mau dengan gaji yang kalian mau pula. Otomatis nih ya, di mana-mana yang namanya minta gaji gede, majikan ngasih, otomatis kerjaan kalian mungkin bakal ditambah, bakal lebih banyak lagi, bakal lebih berat lagi. Dan mungkin keluarganya yang tadinya mungkin yang majikan lama cuman ada 4 orang, 1 datai, 1 singsan, dan 2 orang anak misalkan, nah majikan yang baru mungkin lebih dari itu orangnya tuh, bisa jadi rumah lebih gede, jadi kerjanya kan lebih tambah banyak dan lebih lama lagi ngerjainnya. Terus orangnya itu bisa aja lebih dari 4, misalkan 6, ada 7 orang. Nah kayak gitu kan itu udah resiko kalian, karena kalian yang memang nyari gaji gede kayak gitu kan. Nggak ada alasan lain dong. Kalau memang majikan kalian bagus, kenapa kalian nggak nambah? Otomatis tergiur dengan gaji yang gede, gaji yang besar, mungkin gaji 6.000 something, 6.000 ke atas, mungkin itu yang kalian mau kayak gitu loh. Ya kalau menurut aku nih ya, yang CC-nya yang lama itu ya jangan ngeganggu sama majikannya yang dulu. Majikannya lama udahlah biarin aja, kan majikannya yang dulu udah ambil CC baru lagi, udah ada CC yang lagi kerja di sana. Mbok ya jangan mengganggu misalkan kayak gitu, nggak usah lah.
ngadu-ngadu gitu. Misalkan kalau cuman sekedar telepon say hello mungkin nggak masalah sih, kayak gitu masih ya. Kalau bisa mending nggak usah komunikasi aja kali, soalnya takutnya nanti kalau masih komunikasi itu pasti majikan akan membanding-bandingkan, pasti itu pasti bakal dibandingin antara Cici yang baru sama Cici yang lama. Itu udah terjadi juga. Gini deh, misalkan aku juga pernah kejadian kayak gitu, tapi bukan berarti aku biar orang di intermediate itu enggak, makanya nggak aku lakuin. Nah kalau aku kasusnya ini dulu sebelum aku pulang ke Indonesia, itu majikan aku udah bilang, kalau kamu udah nggak betah, kalau kamu nggak betah di Indonesia, kamu pengen balik lagi ke Hong Kong, kamu hubungin saya. Itu bos aku bilang, kamu telepon aku, hubungin aku dan balik lagi kerja di sini, kayak gitu, kerja lagi bareng sama aku. Terus aku aku kan masih iya aja. Ya bos, oke, ntar kalau aku memang nggak betah tinggal di Indonesia, kalau aku nggak nemuin kerjaan juga di Indonesia, ya kalau aku nggak betah aku balik lagi ke sini, ya oke, ntar kamu bisa kontak aku aja, kayak gitu, bisa langsung kerja lagi sama aku, kayak gitu bos aku lah enggak lah, ntar kasihan dong sama CC-nya kalau udah ada pengganti aku, ya ntar enggak, kamu jangan khawatir, aku nggak bakalan interminate CC yang baru kok, nanti aku bakal ngambil 2 CC jadinya, satu ngikut sama aku, nah satu ngikut sama Popo, kayak gitu, sama nenek, karena nenek tinggal di rumah sendirian, jadi udah ya tua, otomatis harus ada yang ngejaga, setiap harinya harus ada orang yang bareng sama dia. Tapi aku nggak ngelakuin itu, meskipun terus aku udah bilang sih, tapi misalkan nih aku jahat jadi orang, aku bisa aja telepon bos aku mau balik lagi ke Hong Kong, aku mau kerja lagi di Hong Kong, gimana gini, itu langsung udah diurusin sama bos aku. Tapi aku nggak mau, karena aku masih takut ya, meskipun bosku udah ngomong kayak begitu, aku takutnya ntar kalau aku balik ke sono terus CC-nya di interminate gitu loh. Tapi dia sih udah bilang nggak bakalan interminate CC-nya yang baru, tapi aku nggak mau. Takutnya kan kalau memang mau ada apes kan, memang kita nggak tahu ya jadinya buat ngejaga-jaga itu aja aku nggak balik lagi karena kasihan. Karena kalau kayak begitu kejadian sama aku sendiri aja deh, pasti aku udah kerja sama majikan terus CC-nya yang lama balik lagi ke tempat majikan yang udah aku kerjain sekarang, dan aku di interminate sama majikan gitu, otomatis kayak aduh, kan perasaan kita gimana ya, ih kok majikan malah jadi ngambil CC yang lama sih, kan aku udah ada di sini, kenapa nggak sama aku aja, lagian kenapa sih itu CC yang lama balik lagi, otomatis punya pikiran kayak gitu, kok majikan gitu ya, kan kayaknya kecewa kalau kita di interminate gara-gara CC yang lama masuk lagi. Dan misalkan CC yang baru juga nggak di interminate, terus ada CC yang lama masuk lagi kayak gitu, misalkan jadi 2, ART-nya pembantunya jadi 2 gitu, satu rumah. Nah itu juga bakal kayak gimana, kayak dibandingin, pasti banget dibandingin, cara kerjanya, cara ngobrolnya mungkin otomatis lebih condong ke kita yang udah lama. Terus habis itu anaknya juga pasti ngikutnya sama kita yang karena udah lama, meskipun masuk lagi, sempat pulang terus masuk lagi, otomatis ya kayak gitu. Misalkan anaknya juga nggak mau sama cici yang baru, ntar-ntarnya kan kita nggak enak juga. Bayangin aja deh guys, kalau kita ada di posisi mbaknya yang baru, itu bagaimana rasanya. Jadi ya mbak, Cece semuanya, kalau memang kalian udah nggak mau sama majikan kalian dan kalian udah memutuskan keluar dari majikan kalian yang lama, kalian jangan mengganggu majikan kalian yang lama. Kalian fokus aja sama kerjaan yang majikan yang baru dengan gaji yang gede kayak gitu guys. Jadi kasihan lah, sama-sama cari rezeki ya, sama-sama mencari dolar di negeri beton itu ya.
kita seharusnya sih saling support aja, karena rezeki itu nggak akan kemana. Kalau memang rezeki itu ke kamu ya bakal ke kamu, ke saya ya bakalan ke saya gitu. Itu nggak ada ininya sih, nggak ada maksudnya, nggak ada kamu mau ngambil rezeki aku, kamu ngambil rezeki aku, kalau begitu nggak juga sih. Kan rezeki memang udah ada yang ngatur, rezeki kita masing-masing tuh berbeda-beda, udah ada rezekinya masing-masing lah intinya. Tapi kalau menurut aku sih ya, mending jangan balik lagi ke majikan yang lama. Soalnya otomatis majikan itu pasti bakal membanding-bandingkan gitu loh. Oke guys. Nah, mungkin sekadar ini sharing aku kali ini. Semoga didengar ya sama cece-cecenya yang lama terus mau balik lagi ke majikan yang dulu itu. Mohon dipikirkan lagi, karena kalau memang udah ada mbaknya, udah ada cecin yang baru ya jangan diusik ya, jangan diganggu. Mendingan kalian nyari majikan lagi yang baru kalau itu baru datang dari Indonesia. Nah kalau udah di Hongkong ya udah, kalian jangan kembali lagi main-main apa ke rumah majikan kalian yang lama. Kasihan sama mbaknya yang baru. Oke guys, sampai di sini dulu ocehan aku kali ini. Semoga didengar nih sama mbak-mbak TKW yang ada di Hong Kong dan maupun yang masih mau berangkat ke Hong Kong ya guys. Semoga bermanfaat sharing aku kali ini. Beneran didengar ya C. Tolong ya C, pertimbangkan lagi kalau memang mau balik ke majikan yang lama. Majikan yang baru itu ntar nasibnya bagaimana, tolong pertimbangkan lagi. Oke, Koi Sai. Bye. Assalamualaikum.